tata cara sholat sunnah Idul Adha. Sebagaimana sholat sunnah yang lainnya, di sholat Idul Adha ini juga terdapat 2 rakaat. Tetapi ada beberapa perbedaan khusus dengan sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama, tentu saja adalah kita berniat untuk sholat sunnah Idul Adha. Dalam mazhab Imam Syafi'i, redaksi niat tersebut adalah usalli sunnatan Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman, bagi yang bermakmum lillahi ta'ala. Sekali lagi, redaksi niatnya usalli sunnatan Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu bertakbir dengan takbiratul ihram untuk memulai sholat. Setelah takbiratul ihram, maka ada tambahan lagi dengan 7 kali takbir. Di sela-sela takbir itu ada yang bisa kita baca. Yang pertama adalah zikir kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah selesai 7 kali takbir, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan yang nanti akan dibaca oleh imam kita. Setelah itu dilanjutkan dengan ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud sampai berdiri kembali di rakaat kedua. Setelah takbir perpindahan untuk rakaat kedua, berdiri rakaat kedua, maka kita membaca takbir tambahan lagi sebanyak 5 kali, dan zikir di sela-sela takbir tersebut seperti doa atau zikir yang tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah, kemudian juga surah pilihan yang akan dibaca oleh imam. Selanjutnya sampai i'tidal, ruku, kemudian tahiyat sampai salam. Jadi perbedaannya ada tambahan setelah takbiratul ihram sebanyak takbir 7 kali, dan tambahan takbir 5 kali setelah takbir perpindahan, takbir intiqal di rakaat kedua. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menyempurnakan seluruh rangkaian dari salat sunnah, ibadah salat sunnah Idul Adha di hari ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Ustadz Ulul Amri. Dilanjutkan dengan penyampaian khutbah oleh Bapak Ustadz Muhammad Arsyad. Kami persilakan kepada yang bertugas untuk dapat memulai salat Idul Adha pada pagi hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam وعلى آله وأصحابه والتابعين للدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله
فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: عظموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat yang rahimakumullah, memberikan taufik hidayahnya bagi kita sehingga kita menjadi salah seorang hamba Allah yang memiliki iman yang sempurna kepadanya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang Islam, mengaku sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cara hidupnya cara hidup Yahudi dan Nasrani, maka jangan berharap kita sebagai umat ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat ini pasti akan jatuh dalam pandangan Allah, dan kita sebagai umat ini pasti akan jauh daripada nusratullah, jauh daripada bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, bermakna ambil cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cara hidup kita. Yuhibbukumullah, barulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita sebagai umat ini. Di dalam hati sanubari kita yang paling dalam, kehidupan yang singkat di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah taala. Sehingga untuk itu, bagaimana supaya di dalam kehidupan yang singkat ini kita dapat mempersiapkan bekal sehingga kita nanti menjadi hamba-hamba yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang harus kita siapkan dalam kehidupan ini? Adakah kita sudah punya rumah gedung yang besar, punya sawah ladang yang luas, usaha yang maju, uang tabungan yang banyak, anak semua sarjana, semua bekerja, lantas kita merasa sudah punya bekal dalam kehidupan ini? Bukan bekal itu yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala yang kita persiapkan, tetapi bekal yang kita persiapkan yang dimaukan oleh Allah taala adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna ghadazati taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan yang singkat di alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga di dalam kehidupan yang singkat ini kita dapat mengarahkan hidup kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah taala. Amin. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat yang rahimakumullah, hari ini kita telah sampai kepada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Hari ini merupakan momen Idul Adha, di mana telah terjadi satu peristiwa besar pada ketika 10 Zulhijjah ini. Kita tahu pada tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam telah menerima mimpi dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tanggal 8 Zulhijjah itu adalah merupakan hari Tarwiyah. Nah, mimpi yang diberikan Allah taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam satu mimpi yang di luar daripada nalar manusia. Karena apa? Karena perintah ini begitu aneh sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam meragukan mimpi itu bukan datangnya dari Allah. Karena ketika itu dia dimimpikan, diperintahkan Allah taala untuk menyembelih anaknya. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari Arafah, Nabi Ibrahim alaihissalam memahami betul
bahwasanya mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah datangi anaknya Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam kata Allah Subhanahu wa taala, dia ini sudah dapat melaksanakan aktivitas dengan ayahnya, sehingga para ulama mengatakan Nabi Ismail alaihissalam ketika itu lebih kurang berumur 13 tahun. Falamma balagha ma'a sa'ya, didapati anak itu berumur sanggup untuk mengadakan aktivitas dengan ayahnya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendatangi Nabi Ismail mengatakan, qala, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, aku telah bermimpi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Cobalah engkau pikirkan. Satu jawaban yang memberikan kesalutan bagi kita dari seorang anak. Dia mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berkata Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya, wahai ayahku, jika itu diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu, maka laksanakanlah. Begitu ridhonya Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, maka tepat tanggal 10 Zulhijjah pelaksanaan penyembelihan itu pun telah dilaksanakan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, kata Allah, ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penyembelihan itu, ayah ridho bahwa anaknya disembelih, maknya ridho bahwa anaknya akan disembelih, dan Ismail alaihissalam sebagai seorang anak pun ridho bahwa dia akan disembelih, sehingga mereka keluarga Ibrahim alaihissalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada Allah, maka kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kata Allah, kami panggil ya Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin, engkau telah membenarkan mimpi itu, kata Allah, demikianlah balasan kami berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya telah membenarkan mimpi itu, sehingga penyembelihan pun dilaksanakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Dengan ketulusan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu permasalahan yang begitu baik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena beliau dan keluarganya telah sanggup menghadapi ujian itu, sehingga Nabi Ismail alaihissalam telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan sembelihan. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami telah gantikan, kata Allah, Ismail alaihissalam dengan hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan, kata Allah, kisah itu bagi orang-orang kemudian. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah, kisah yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita telah melaksanakan hari raya kurban atau penyembelihan hewan. Nah, makna semua ini adalah untuk mengabadikan, memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan terkhusus kepada kita sebagai hikmah yang kita ambil, bagaimana supaya kita di dalam kehidupan ini kita juga dapat menyembelih kecintaan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pastilah dia cinta kepada anaknya, tetapi sebagai seorang ayah dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anaknya. Siti Hajar sebagai seorang ibu pastilah dia cinta kepada anaknya, tetapi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya.
Nabi Ismail alaihissalam, pastilah dia cinta kepada dirinya, tetapi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya, dia lebih cinta kepada Allah ketimbang kepada dirinya. Ini adalah satu cerminan bagi kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita yang setiap tahun memperingati hari yang bersejarah ini, supaya kita juga dapat menyembelih kecintaan kita selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang beriman itu, kata Allah, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu bersangatan hatinya mencintai Allah. Bagaimana kalau kita hidup di alam dunia ini, yang kita cintai di dalam hati kita selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Cinta kepada dunia, cinta kepada harta benda, cinta kepada pangkat jabatan dan kedudukan, cinta kepada kehormatan, pujian dan sanjungan dan sebagainya. Sementara kita hidup di alam dunia ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, Al-yawma la yunfa'u malu wala banun. Di mana hari ketika itu, kata Allah, harta dan anak tak ada berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang membawa hati yang selamat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita kembali kepada Allah, mempersembahkan hati yang tidak takut kepada Allah, hati yang tidak bersyukur kepada Allah, hati yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Pastilah syahadat. Rasulillah ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal bab ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha kama yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.